Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu memperbanyak doa dan zikir. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu kesulitan maupun ujian. Salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi semua itu adalah dengan memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan di petang hari. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa dalam setiap keadaan selalu ada Allah, baik dalam suka maupun duka. Ini adalah bentuk penghambaan yang terus-menerus yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang mengingat Allah dalam keadaan duduk atau berdiri, maka Allah akan mengingatnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis ini mengajarkan kita bahwa dengan memperbanyak zikir, kita akan selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa zikir adalah obat hati yang paling ampuh. Beliau berkata, hati manusia adalah seperti tanah yang harus disiram dengan air agar subur. Zikir adalah air yang menyiram hati kita agar tetap hidup dan tidak kering. Dengan memperbanyak zikir, hati kita akan menjadi lembut dan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib bahwa zikir itu adalah sumber kedamaian bagi jiwa. Beliau berkata, ketika jiwa merasa gundah, maka zikir adalah obatnya. Dan ketika hati merasa kosong, zikir akan mengisinya dengan cahaya. Begitu juga dalam kitab-kitab yang lain. Seperti kita lihat di dalam kitab Al-Bidayatul wan Nihayah, karya Ibnu Katsir. Terdapat sebuah kisah yang menginspirasikan kepada kita mengenai keutamaan zikir. Kisah ini terjadi pada masa zaman tabi'in, di mana seorang alim bernama Al-Hasan Al-Basri mendapat ujian besar dalam hidupnya. Anak beliau yang tercinta meninggal dunia dalam usia yang sangat muda. Tentu saja hati seorang ayah sangat terpukul dan sedih. Namun Hasan Al-Basri tidak menyerah pada kesedihan dan keputusasaan. Suatu hari, seorang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Al-Hasan, engkau terkenal sebagai seorang yang bijak, namun aku lihat engkau sangat sering menangis. Apa yang engkau lakukan untuk mengatasi kesedihanmu?" Lalu Al-Hasan Al-Basri menjawab dengan tenang, "Aku tidak mengeluh kepada manusia, tetapi aku memperbanyak doa dan zikirku kepada Allah. Karena hanya dengan mengingatnya hati menjadi tenang." Lalu ia kemudian membaca ayat mengatakan, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian, jalan terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, baik melalui doa maupun zikir. Hati yang selalu terhubung dengan Allah akan menemukan kedamaian yang sejati. Kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, doa adalah senjata orang beriman. Oleh karena itu, perbanyak doa, karena doa adalah kunci segala kebaikan. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah juga mengatakan, jika engkau merasa kesulitan dalam hidup,
maka dekatkan dirimu kepada Allah dengan memperbanyak doa dan zikir. Karena disitulah letak ketenangan sejati. Hadirin yang saya hormati, mari kita tingkatkan amalan doa dan zikir kita, baik di bulan Ramadan seperti ini yang penuh dengan keberkahan, maupun di setiap waktu. Jangan biarkan hati kita kosong tanpa mengingat kepada Allah. Perbanyak doa, perbanyak zikir, agar kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita dan senantiasa memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.